Bro, gue mau tanya jujur. Pernah nggak sih lo ngerasa pikiran lo itu kayak musuh? Pikiran yang bilang lo nggak bisa. Pikiran yang bikin lo khawatir berlebihan. Pikiran yang ngasih lo bisikan-bisikan negatif. Lo mau maju, tapi ada suara di kepala lo yang narik lo mundur. Lo sering mikir, kenapa ya gue nggak bisa berhenti overthinking? Atau, kok gue gampang banget cemas? Ini bukan kebetulan, bro. Ini karena pikiran lo beroperasi di bawah serangkaian hukum yang nggak lo sadari. Otak kita itu kayak sebuah mesin yang punya blueprint atau kode sumber, tapi selama ini kita cuma jadi penggunanya, tanpa tahu cara kerjanya. Dan itu yang mau kita bongkar hari ini. Di video ini, gue akan ajak lo masuk ke dunia yang jarang dibahas. 5 hukum pikiran. Kita bakal kupas tuntas cara kerja pikiran lo, kenapa dia bisa jadi teman terbaik atau musuh terburuk. Dan yang paling penting, gimana cara lo menguasai kelima hukum ini buat mengubah takdir lo. Gue janji, setelah lo nonton ini sampai akhir, lo bakal sadar, pikiran lo bukanlah takdir, melainkan alat paling powerful yang lo punya. Bagian 1, hukum kebiasaan, the law of habit. Bro, hukum kebiasaan itu simple. Pikiran lo cenderung mengulang apa yang paling sering lo pikirin dan lo lakuin. Otak kita didesain untuk jadi efisien. Begitu dia nemuin pola, dia akan buat jalan setapak di otak lo. Semakin sering lo lalui jalan itu, semakin dalam dan semakin mudah untuk dilewati. Pikiran negatif yang terus berulang, itu kebiasaan. Kebiasaan otomatis ngetek HP pas bangun tidur, itu juga kebiasaan. Setiap kebiasaan adalah jalur di otak yang udah lo program sendiri, entah lo sadari atau enggak. Di sini, filosofinya jadi penting, bro. Kebiasaan adalah autopilot otak lo. Kalau lo biarin autopilot itu diisi sama kebiasaan buruk, malas, cemas, suka menunda, hidup lo akan berjalan sesuai jalur itu. Tapi kalau lo yang sengaja mengisi autopilot itu dengan kebiasaan baik, bangun pagi, olahraga, baca buku, hidup lo akan bergerak ke arah yang lo mau, tanpa butuh usaha keras setiap harinya. Jadi lo bisa mulai dari hal kecil. Nggak usah langsung lari 10 km. Cukup pakai sepatu olahraga lo setiap pagi. Otak lo akan mulai membentuk jalan baru. Nggak usah langsung baca buku tebal. Cukup baca 1 halaman setiap hari. Seiring waktu, jalan itu akan jadi jalan raya yang kokoh. Hukum kebiasaan ini adalah gerbang utama untuk menguasai keempat hukum lainnya. Karena nggak ada hukum pikiran yang bisa lo kuasai tanpa memprogram kebiasaan yang mendukungnya. Bagian 2. Hukum sugesti diri, the law of self-suggestion. Bro, hukum sugesti diri itu simple. Pikiran lo itu meyakini apa yang lo ulang-ulang ke diri sendiri. Bayangin gini, bro. Otak lo, terutama alam bawah sadar, itu kayak tanah yang subur. Dia nggak peduli benih apa yang lo tanam. Kalau lo tanam benih gulma, gue payah, gue nggak bisa, gue bodoh. Dia akan tumbuh subur jadi gulma. Tapi kalau lo tanam benih bunga matahari, gue bisa, gue kuat, gue bakal berhasil. Benih itu juga akan tumbuh jadi bunga matahari. Masalahnya, banyak dari kita nggak sadar kalau kita setiap hari menanam gulma. Kita terlalu sering ngobrol dengan inner voice negatif kita. Lo lihat orang lain sukses, lo langsung bilang, gue nggak akan bisa kayak dia. Lo gagal sekali, lo langsung bisikin diri lo, tuh kan gue emang payah. Ini bukan cuma omongan, bro. Ini adalah sugesti yang memprogram alam bawah sadar lo. Lo memprogram diri lo untuk gagal. Jadi cara menguasai hukum ini adalah dengan mengubah narasi diri lo. Sadari setiap kali pikiran negatif muncul dan ganti dengan kalimat positif. Ini bukan cuma soal positive thinking, bro. Ini soal memilih benih apa yang akan lo tanam. Ketika lo ulang-ulang ke diri lo, gue bisa kok pelan-pelan, otak lo akan mulai mencari jalan untuk mewujudkannya. Hukum ini bekerja sama dengan hukum kebiasaan. Lo membangun jalur baru dengan kebiasaan, hukum kebiasaan, lalu lo sirami setiap hari dengan sugesti positif. Hukum sugesti diri. Bagian 3. Hukum emosi. Bro, hukum emosi itu intinya gini. Pikiran yang didukung oleh emosi akan terwujud lebih cepat. Coba bayangin gini, bro. Otak lo, pikiran lo itu kayak peta yang lo gambar. Tapi emosi adalah bahan bakar yang akan ngebawa lo sampai ke tujuan. Kalau lo cuma punya peta tapi nggak punya bensin, lo nggak kemana-mana. Begitu juga, kalau lo punya pikiran tapi nggak ada emosi di baliknya, pikiran itu cuma akan jadi ide kosong. Emosi punya energi, bro. Pikiran yang didukung oleh emosi yang kuat
baik itu semangat, gairah, rasa syukur, atau bahkan kemarahan yang terarah, akan mengirimkan sinyal yang jauh lebih kuat ke alam semesta. Contohnya, ada perbedaan besar antara cuma berpikir mau sukses dengan benar-benar merasa semangat, gembira, dan bergairah tentang prosesnya. Perasaan itu yang bikin lo rela kerja keras, begadang, dan berkorban. Di sisi lain, emosi negatif juga punya energi yang sama kuatnya. Pikiran yang didukung oleh rasa cemas, takut, atau iri juga akan mewujudkan hal-hal yang gak lo inginkan. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang terlalu takut gagal, justru beneran gagal. Jadi, cara menguasai hukum ini adalah dengan memanfaatkan emosi positif. Pikirkan apa yang lo mau lalu rasakan emosinya. Rasakan semangatnya, rasakan rasa syukurnya, rasakan kebahagiaannya seolah lo udah mencapainya. Ini akan memberikan daya dorong yang luar biasa. Bagian 4, hukum imajinasi. Bro, hukum imajinasi itu intinya gini bro. Semua hal besar yang pernah ada di dunia dimulai dari imajinasi. Poin paling penting dari hukum ini adalah otak lu nggak bisa membedakan antara imajinasi yang jelas dengan realita. Ketika lu membayangkan sesuatu dengan sangat vivid, otak lu merespon seolah-olah itu benar-benar terjadi. Ini bukan sekedar melamun bro, ini adalah latihan mental. Otak lu itu kayak otot. Kalau lo sering melatihnya untuk membayangkan kesuksesan, dia akan membentuk jalur saraf yang mendukung kesuksesan itu. Atlet profesional sering melakukan ini. Mereka membayangkan diri mereka mencetak gol atau memenangkan pertandingan, dan itu secara neurologis mempersiapkan mereka untuk melakukannya di dunia nyata. Jadi cara menguasai hukum ini adalah dengan menjadi arsitek dari masa depan lo. Buatlah blueprint yang jelas di kepala lo. Bayangkan secara detail hidup yang lo inginkan. Siapa lo, di mana lo tinggal, apa yang lo kerjain, dan siapa aja yang ada di sekitar lo. Dan hati-hati bro, hukum ini juga berlaku untuk hal negatif. Kalau lo terus-terusan membayangkan skenario terburuk, pikiran lo akan mempersiapkan diri untuk hal itu dan membuatnya menjadi semakin mungkin terjadi. Bagian 5, hukum nalar. Bro, hukum nalar itu intinya gini bro. Pikiran kita punya kapasitas untuk berpikir kritis, logis, dan membuat keputusan yang sadar. Kalau 4 hukum sebelumnya adalah bahan bakar dan peta, maka nalar adalah sang kapten yang mengendalikan kapal. Tanpa nalar lo bisa punya kebiasaan bagus, sugesti diri yang kuat, emosi yang meledak-ledak, dan imajinasi yang gila. Tapi semua itu bisa tanpa arah. Nalar yang akan memastikan semua energi itu lo arahkan ke tujuan yang benar dan masuk akal. Di era sekarang, nalar jadi semakin penting bro. Pikiran kita dibombardir sama informasi, opini, dan emosi dari luar. Kalau lo nggak pakai nalar, lo akan gampang kebawa arus, reaktif, dan percaya begitu saja sama apa yang lo lihat. Jadi cara menguasai hukum ini adalah dengan melatih nalar lo setiap hari. Sebelum bereaksi, berhenti sejenak dan bertanya, kenapa gue merasa begini? Apa ini fakta atau cuma asumsi? Gunakan nalar lo untuk menganalisis masalah, mencari solusi logis, dan memfilter informasi. Ini adalah cara lo untuk menjadi pemikir yang proaktif, bukan pengguna yang pasif. Kelima hukum ini bekerja sama bro. Nalar akan mengarahkan kebiasaan lo, memvalidasi sugesti diri lo, mengelola emosi lo, dan memberikan landasan realistis untuk imajinasi lo. Bro, kita udah bedah abis-abisan 5 hukum pikiran. Kita udah tahu gimana hukum kebiasaan ngebentuk jalur di otak kita. Kita udah tahu kalau hukum sugesti diri memprogram alam bawah sadar kita. Kita udah tahu hukum emosi adalah bahan bakar dari pikiran kita. Kita udah tahu imajinasi adalah blueprint masa depan kita. Dan kita udah tahu hukum nalar adalah nakoda yang mengendalikan semuanya. Kelima hukum ini nggak berdiri sendiri bro. Mereka adalah satu sistem yang powerful. Dan sekarang, lo udah punya blueprint sistem itu. Sebelumnya lo mungkin merasa pikiran lo adalah musuh, sesuatu yang nggak bisa lo kendalikan. Tapi sekarang, lo udah punya kunci untuk menguasainya. Lo bisa berhenti jadi korban dari pikiran negatif dan mulai jadi pencipta dari realita lo sendiri. Pilihan ada di tangan lo bro. Mau membiarkan pikiran lo berjalan tanpa kendali atau mengambil kemudi dan menjadi tuan di rumah pikiran lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini nambah insight lo, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan insight-insight lain yang lebih dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya bro.